sini. Perkenalkan, nama saya Dinhida. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab kuis dari mata kuliah Manajemen Operasional. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini ada course leadership dan differentiation adalah dua strategi utama dalam manajemen bisnis. Memilih salah satu tergantung pada tujuan bisnis, pasar target, dan sumber daya tersedia. Di sini saya memilih differentiation. Kenapa? Itu karena differentiation adalah strategi di mana perusahaan menciptakan produk atau layanan yang unik atau memiliki fitur khusus yang membedakannya dari pesaing lainnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk menarik pelanggan berdasarkan keunikan produk atau layanannya dengan menawarkan produk atau layanan yang unik. Perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan margin keuntungan, dan mengurangi tingkat persaingan dalam pasar. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Contoh kasusnya yaitu seperti Apple, di mana contoh perusahaan yang sukses menerapkan strategi differentiation dengan desain produk yang inovatif, pengalaman pengguna yang unik, dan ekosistem yang terintegrasi antara produk mereka. Apple telah menciptakan basis pelanggan yang setia dan mampu mempertahankan harga premium untuk produk mereka juga. Nah, yang kedua ini antara hadirkan kualitas produk luar negeri atau make a new brand and quality. Di sini saya lebih memilih make a new brand quality atau membuat merek baru dan kualitas. Kenapa saya memilih itu? Karena membuat merek baru dengan fokus pada kualitas adalah pilihan yang tepat jika perusahaan ingin membangun citra merek yang unik dan memiliki kendali penuh terhadap produk dan pengalaman pelanggan. Dengan membuat merek baru, perusahaan memiliki kesempatan untuk menciptakan identitas mereka yang kuat, membedakan diri dari pesaing, dan membangun loyalitas pelanggan dengan jangka panjang. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk memiliki kendali penuh terhadap desain, kualitas, dan strategi pemasaran produk. Contoh kasusnya adalah di mana sebuah perusahaan teknologi yang ingin memasuki pasar smartphone mungkin memutuskan untuk menciptakan merek baru dengan fokus pada kualitas dan inovasi. Dengan ini, mereka dapat membangun citra merek yang unik dan menarik bagi konsumen yang mencari produk berkualitas tinggi dan inovatif. Nah, yang ketiga itu ada mentarget konsumen high income atau middle low income. Tentu keduanya itu memiliki pertimbangan yang berbeda. Namun, di sini saya akan lebih fokus pada pilihan untuk mentarget konsumen high income karena alasannya yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengadopsi teknologi di mana negara-negara berpenghasilan tinggi tinggi memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi seperti koneksi internet yang stabil, yang memungkinkan penelitian dan pengembangan produk yang lebih efisien dan inovatif. Ini berbeda dengan negara-negara berpenghasilan rendah di mana akses terhadap teknologi mungkin terbatas. Lalu, adanya pengaruh global dari ketimpangan. Nah, ketimpangan global dalam pendapatan dan kekayaan mencerminkan pembagian sumber daya yang tidak seimbang antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan rendah. Misalnya 8,5% dari pendapatan global dimiliki oleh setengah terkecil dari populasi global, sementara 52% dimiliki oleh 10% teratas. Hal ini mencerminkan bagaimana sumber daya yang tersedia untuk penelitian dan pengembangan produk dapat berbeda antara kedua kelompok ini. Nah, contoh kasusnya yaitu menunjukkan pentingnya mentarget konsumen high income adalah penggunaan teknologi IT untuk menentukan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan. Misalnya, penggunaan data dan analitik untuk memahami dan mengatasi ketidaksetaraan kesehatan yang diperparah oleh ketimpangan ekonomi dan sosial. Ini menunjukkan bagaimana negara-negara berpenghasilan tinggi dapat menggunakan sumber daya teknologi mereka untuk membuat perubahan signifikan dalam kesehatan global. Baik, untuk kuis yang keempat yaitu yang kasus pertama yaitu dalam organisasi, orang dengan kombinasi sikap yang baik dan kinerja yang baik adalah aset berharga yang perlu dihargai dan diberi dorongan lebih lanjut untuk mempertahankan kualitas kerja mereka. Lalu untuk kasus kedua, orang dengan sikap baik tetapi kinerja buruk mungkin memerlukan bimbingan tambahan dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Ini bisa melibatkan pengidentifikasian area di mana mereka perlu meningkatkan keterampilan atau pengetahuan mereka. Untuk kasus ketiga, untuk orang dengan sikap buruk tetapi kinerja yang baik, ini bisa menjadi tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Meskipun kinerjanya baik, sikapnya dapat mempengaruhi dinamika tim dan budaya organisasi secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk menangani masalah sikap tersebut melalui pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan interaksi sosial mereka dan mempromosikan kinerja tim yang sehat.
Nah, di kasus keempat, individu dengan sikap buruk dan kinerja yang buruk memerlukan perhatian khusus. Mungkin perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami apa yang menyebabkan sikap dan kinerja mereka yang buruk, dan kemudian tindakan korektif atau pembinaan yang sesuai. Nah, solusinya adalah menerapkan pendekatan yang bersifat individual dan berbasis pada kasus untuk menangani masalah yang muncul. Ini dapat mencakup pembinaan, pelatihan, atau bahkan tindakan disipliner jika diperlukan, tetapi harus selalu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja dan membentuk budaya organisasi yang positif. Baik, untuk kuis yang kelima, menurut saya urutan valuation analysis dari aktivitas utama hingga menghasilkan margin laba, yaitu adalah aktivitas utamanya, urutan dari aktivitas utama, yaitu yang pertama ada logistik ke dalam atau inbound logistik, bahan mentah, bahan bakar, energi, transportasi, suku cadang, pemeriksaan penyimpanan pergudangan. Lalu yang kedua ada operasi, sistem persediaan tata letak pabrik, pemeliharaan lokasi, pabrik komputer, lead bank. Lalu yang ketiga ada logistik keluar atau outbound logistik, bongkar muat opsi, transportasi bahan bakar, pemeliharaan, pengangguran, karyawan internet. Lalu yang keempat ada pemasaran dan penjualan atau marketing dan sales, tenaga penjualan situs web, internet, publisitas, promosi iklan, transportasi. Lalu yang kelima ada pelayanan atau servis, garansi kotak suara, media sosial, web, telepon, dan juga pos. Nah, untuk aktivitas pendukung, urutannya yang pertama itu ada infrastruktur perusahaan atau administrasi umum. Lalu yang kedua ada pengembangan teknologi, penggunaan teknologi otomatisasi dalam rangka efisiensi dan keterlambatan pelayanan. Lalu yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia atau human resource management, pengurangan SDM melalui pemanfaatan teknologi, program pelatihan dan orientasi SDM untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat ada penggandaan, kebijakan biaya bahan operasional rendah dengan berinvestasi di sektor hulu dan sinergisitas dengan penyediaan bahan baku skala kecil. Ini menunjukkan setiap aktivitas dalam rantai nilai berkontribusi terhadap margin laba perusahaan. Dengan memahami dan mengoptimalkan setiap aktivitas dalam rantai nilai, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang mendukung margin laba yang lebih tinggi. Nah, yang kedua ini antara hadirkan kualitas produk luar negeri atau make a new brand and quality. Di sini saya lebih memilih make a new brand quality atau membuat merek baru dan kualitas. Kenapa saya memilih itu? Karena membuat merek baru dengan fokus pada kualitas adalah pilihan yang tepat jika perusahaan ingin membangun citra merek yang unik dan memiliki kendali penuh terhadap produk dan pengalaman pelanggan. Dengan membuat merek baru, perusahaan memiliki kesempatan untuk menciptakan identitas mereka yang kuat, membedakan diri dari pesaing, dan membangun loyalitas pelanggan dengan jangka panjang. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk memiliki kendali penuh terhadap desain, kualitas, dan strategi pemasaran produk. Contoh kasusnya adalah di mana sebuah perusahaan teknologi yang ingin memasuki pasar smartphone mungkin memutuskan untuk menciptakan merek baru dengan fokus pada kualitas dan inovasi. Dengan ini mereka dapat membangun citra merek yang unik dan menarik bagi konsumen yang mencari produk berkualitas tinggi dan inovatif. Baik, mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.